Orang pun yang bersama dengan Allah sendiri pun, atau orang yang zikir kepada Allah, orang yang kenal dengan Allah, inya pun terpedaya saja. Nah, muka itu kau kaji sangat halus bana, kita bisa introspeksi pada diri kita masing-masing. Abo ingin supaya jangan sampai awak alah pandai-pandai mengaji, ironya awak tak kicuh dek kaji wak surah. Jadi ada beberapa hal Imam Ghazali membagi kepada 4 hal yang membuat orang itu terpedaya. Yang membuat terpedaya. Ada pada 4 hal orang tadi nyo tak kicuh, nyo rasu nyo lahiyo pada lindak. Yang pertama, kata Imam Ghazali rahimahullah taala, al ulama yang pertama. Orang yang pertama terpedaya itu ulama atau orang alim atau orang berilmu saketek banyaknya. Walaupun ilmu kita saketek atau ilmu kita lah banyak, tetap kita dipedaya di dunia. Itu yang pertama. Jadi orang yang terpedaya itu ulama pertama. Ulama yang pertama. Mana contohnya? Contoh. Ada ulama ko yang menyangku bahwasanya dengan mempelajari ilmu tauhid, kemudian mempelajari ilmu fikih, ala pahamnya tafsir Quran, ala pahamnya tentang hadis Nabi, inyo sangkunan ilmu kolah habis, lah cukup rasanya lah pasnya untuk masuk dalam surga. Lah jadi hamba Allah Ta'ala yang dakik kepada Allah, yang diridhoi oleh Allah. Orang nan modeko adalah orang yang dipedaya di ilmu. Tapi sesungguhnya di dalam syariat yang zahir ada syariat yang batin. Yang syariat yang batin ko yang tak terbaca nya. Sehingga yang ko yang zahir kolah nan ilmu nak ada na batin tu. Tarekat tu bid'ah tu je. Tak ada gitu dah. Ada nabi bertarekat. Ada orang yang menyangka seperti iko adalah orang-orang yang dipedaya dari ilmu. Terpedaya oleh ilmunya. Amba ingin mengutip satu kalimat daripada Imam Malik rahimahullahu taala, guru daripada Imam Syafi'i. Beliau bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Hidup sekitar tahun 80-an Hijriah. Beliau lahir di tahun 80-an Hijriah kalau tidak salah. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik 20 tahun. Itu raja di Buya berapa tahun dulu kan? Tambah kini lah berapa tahun dulu nak dapat banyak loh soalnya. Imam Syafi'i beraja 20 tahun dengan Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Nah, itu perlu dipegang bagi orang tasawuf. Kata Imam Malik, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf. Siapa yang belajar ilmu fikih tapi tidak belajar ilmu tasawuf, faqad tafassaqa, maka sungguh orang tadi akan fasik. Nyoba raja ilmu fikih, cara semayang, rukun semayang, batan semayang, sunnah semayang, tapi tidak beraja tasawuf di dalam semayang, beracara khusyuk dalam semayang, beracara berasihan hati dalam semayang, beracara takana dengan Allah di dalam semayang. Kalau orang tadi tidak beraja yang ilmu itu, maka faqad tafassaqa, nya pasti jadi orang fasik. Banyak kita cari. Rajin semayang, rajin lo maksiat. Rajin semayang, rajin belum maksiat. Iku gara-gara penyebab. Kamu dulu kadang bertanya-tanya dengan dirimu sendiri ketika masih di pesantren. Kau raja lah banyak, sadolah dipelajari yang, tapi aku malih je semuanya. Aku tak dolah, soalnya lama semayang. Kecil orang semayang kau seru, aku lah semayang. Untuk menunaikan kewajibannya kadang balik rasa baik semayang. Kironya memang awak kane dek perkataan Imam Malik. Ilmu tasawuf alum berajar. Untuk memahami ilmu tasawuf iko yang butuh dengan ilmu tarekat. Apa tu ilmu tarekat? Ilmu yang menyampaikan orang tu supaya bisa bertasawuf. Tasawuf asal katanya suf. Ada ulama yang mengatakan suf. Suf maknanya bersih, kemudian suci. Apa maksudnya? Suci hati daripada selain Allah. Yang ada di dalam hati itu Allah. Contoh mudah. Kita di dalam hidup bermasyarakat tuh kadang ada yang salah.
Tataruang dek kanaya, Tak boleh jatuh. terjatuh dek keturun. Iya itu. Ado nan talindo-lindo dek kalimat awak kau orang sakit hati gitu ndak rasukan. Apa yang menyebabkan awak sakit hati dengan orang tadi? Penyebabnya adalah karena kita masih menganggap diri awak kok. Masih ada aku di dalam hati tadi. Maka awak merasa, contoh ada orang tidak menghormati gitu. Kemudian timbul rasa sakit hati kepada orang tadi. Kurang aja. Awak tidak menghormati. Belajar leh awak neneknya. Hanya buat lendo dek ponakan surang-surang. Bahwa ada timbul rasa seperti itu karena masih ada diri di dalam kalbu tadi. Awak anggap diri awak penting. Maka ketika orang lain tidak menganggap diri awak penting, saat itu awak berang kepada orang. Itu penyebab terjadi adanya rasa sakit hati tadi. Tapi cubalah yang diri tadi tidak ada yang penting itu Allah. Mencontohkan ada salah seorang ulama, siapa nama beliau? Lupa namanya. Imam Ahmad bin Hanbal. Murid daripada Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal itu ada punya tetangganya, panggil ada tetangga tu. Ahmad, mari lu. Dan itu saya panggil seorang imam ya. Tiba Imam Ahmad ke rumahnya. Alah, mau nak butuh engkau pulang lihat aja. Pulang Imam Ahmad lihat. Sudah tu dia panggil le, Ahmad mari lihat aja. Sampai 3 kali model tu. Kalau kita ni di orang luar rasanya. Ikut nak amuah ni kan. Mungkin tak orang mana lekoda sudah tu ega mapunya kan jangan lagi jodian kan. Itu kalau gitu. Sampai 3 kali Imam Ahmad biasanya senang je hatinya. Ada perubahan wajah di wajah Imam Ahmad. Sampai orang tetangga tadi heran dengan Imam Ahmad. Apalah pengandau orang surat. Dipanggil oleh tetangga tadi. Wahai Ahmad ya. Alam mau main-mainan engkau apa kok senang aja hati engkau. Bakok senang aja hati engkau lah mau main-mainan tadi yang sudah bolak-balik. Janganlah mau bermain-main. Bakok senang aja hati. Kecil Imam Ahmad. Tak ada urusan apa je engkau dah kecil Imam Ahmad. Urusan apa je Allah Taala. Allah nyuruh berbuat baik kepada tetangga. Contohnya dipanggil tetangga buat tiba suruh pulang mau pulang, dipanggilnya buat tiba suruh pulang mau pulang. Amo sana karena amo lah melaksanakan perintah Allah. Jadi tidak ada urusan je engkau orang terserah je. Dia panggil dia enggak. Pokoknya urusannya Allah. Bapak bisa tiba hal seperti itu pada Imam Ahmad karena yang menganggap Ahmad itu tidak ada dalam dirinya. Yang ada itu hanya perintah Allah. Ikut cerita ya, tapi sebenarnya sulit. Ikulah yang dijalani bagi orang yang bertasawuf, orang yang bertarekat, pembersihan demi pembersihan tadi. Supaya memang yang aden, yang ambo itu hilang dari dalam diri itu yang ada hanya Allah. Maka ketika itu hidup itu senang saja. Rasulullah hanya lempar ada orang jubatu berdarah senang ya. Bisu kaparan awak seketik jumlah musuh banyak senang ya. Santai. Apa hanggapan dari Allah Taala? Kan Allah sudah bilang sekarang cek Rasul. Kalau kalah menang terserah lah, pokoknya mau ikut perintah Allah selesai. Semayang insyaallah semayang. Ada orang di surau semayang ya. Ngaji surau Allah Taala mau pengen ngaji ketika malam Jumat. Terserah nih ada tuanku ni nak ada tuanku rancak kaji tak rancak kaji terserah, pokoknya apa ikut perintah Allah selesai masalahnya. Tak fikirlah tu kerja. Mau telepon tuanku lu tiba tuanku. Tuanku dah tiba umumkan jemaah, tuanku dah isa tiba langsung tinggal setengah saja jemaah. Kalau terjadi model kau berarti kita periksa ke dalam.